Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Saleh alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami telah mengutus kepada kaum Samud seorang saudaranya yang bernama Soleh, seraya berkata, hai kaumku, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, tiada kamu bertuhan selain daripadanya, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kamu dari bumi. Al-Quran Al-A'raf ayat 73-79. Setelah azab diberikan pada kaum Ad Ula, Nabi Hud alaihissalam, keluarga dan para pengikut hijrah menuju ke Hadramaut. Setelah Nabi Hud alaihissalam wafat pada usia 472 tahun, maka kaum Samud tinggal di Hijr, yaitu daerah sebelah utara Madinah, Arab Saudi. Mereka membuka kehidupan baru dan bangsa ini berkembang dan dikenal dengan kaum Samud. Kaum Samud berkerabat dan keturunan dekat dengan kaum Ad Ula, pengikut Nabi Hud alaihissalam. Mereka satu kakek buyut. Nabi Soleh alaihissalam masih satu keturunan atau keluarga dengan Nabi Hud alaihissalam. Disebutkan dalam kisah kaum Ad ada dua. Kaum Ad yang pertama adalah Ula, yaitu kaum Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad yang kedua adalah Samud, yaitu kaum Nabi Soleh alaihissalam. Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW bersabda ketika beliau melewati peninggalan kaum Samud, jangan kamu memasuki tempat-tempat mereka yang ditimpa azab Allah subhanahu wa ta'ala itu, kecuali kamu dalam keadaan menangis. Jika kamu tidak menangis, jangan kamu memasuki tempat itu agar tidak ditimpa musibah seperti musibah yang telah menimpa mereka. Hadis Bukhari Muslim. Nabi Soleh alaihissalam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Soleh bin Abir bin Auf bin Masih bin Ubay bin Hazir bin Samud bin Ars bin Iram bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam berasal dari keluarga terpandang pada kaumnya, memiliki keadilan dan kecerdasan tinggi, serta memiliki akidah dan akhlak yang sangat baik. Bahkan Nabi Soleh alaihissalam digadang-gadangkan untuk jadi pemimpin masa depan oleh mereka kaum Samud. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu melalui para malaikatnya kepada Nabi Soleh alaihissalam untuk berdakwah pada kaum Samud, maka Nabi Soleh alaihissalam pun mulai berdakwah dan memberitahukan bahwa beliau sesungguhnya Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah pembesar-pembesar, bahkan banyak kaum Samud tidak terima menentang dakwah Nabi Soleh alaihissalam karena melarang untuk menyembah berhala
Tuhan patung kaum Samud. Kaum Samud juga diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala berlimpah kekayaan alam, tanah yang subur, ternak yang makmur, serupa dengan kaum Admir Ula yang dulu. Bahkan selain tubuh yang kuat, mereka diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan tinggi, kepandaian mengukir dan membuat bangunan-bangunan rumah di gunung-gunung yang besar. Pada mulanya mereka kaum Samud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, mereka menyembah patung berhala. Kaum Samud berkata kepada Nabi Soleh alaihissalam, "Hai Soleh, kenapa kamu melarang kami untuk menyembah berhala sesembahan kami? Padahal ini adalah warisan peninggalan leluhur dan nenek moyang kami." Nabi Soleh alaihissalam berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakanmu dan menjadikan kemakmuranmu di bumi ini. Mohon ampunlah atas dosa-dosamu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kamu atas azabnya." Karena didasari niat ingin menghina Nabi Soleh alaihissalam, mereka menantang, minta buktikan hal yang tidak mungkin. Kaum Samud berkata pada Nabi Soleh alaihissalam, "Kalau kamu seorang nabi, tunjukkan mukjizatmu." Nabi Soleh alaihissalam berkata, "Apa yang kalian kehendaki, wahai kaumku?" Lalu kaum Samud berkata, "Keluarkan unta dari dalam batu besar itu. Bukan hanya satu unta, tapi beserta anaknya. Berarti kamu harus mengeluarkan 2 unta." Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan Tuhan kalian, jika aku bisa mengeluarkan unta dari batu itu seperti ciri-ciri yang kalian inginkan, akankah kalian akan beriman kepadaku? Dan kaum Samud serentak berkata, "Iya, kami akan beriman kepadamu." Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sholat 2 rakaat. Maka keluarlah unta dari batu besar tersebut, 2 unta sekaligus bersama anaknya, sesuai ciri-ciri yang diminta kaum Samud. Nabi Soleh alaihissalam berkata, "Ini unta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya unta ini mendatangkan manfaat, keberkahan buat kalian. Jangan pernah disentuh. Biarkan unta ini makan sesukanya di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kalian sentuh dengan keburukan. Jika unta ini kalian sentuh dengan keburukan, maka azab akan datang yang sangat pedih buat kalian kaum Samud." Ketika unta ini minum di sumur pada satu hari, kalian jangan minum dan ambil air pada satu hari tersebut di sumur itu. Sebagai timbal balik, kalian akan mendapatkan air susu unta untuk ribuan orang kaum Samud.
Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shaleh alaihissalam yang sudah membuktikan mujizatnya sebagai Nabi dan Rasul, mereka kaum Samud hanya sebagian kecil yang percaya dan mulai menjadi pengikut. Tapi para pembesar-pembesar dan petinggi-petinggi kaum Samud tetap ingkar akan mukjizat tersebut. Bahkan mereka mengatakan mukjizat Nabi Shaleh alaihissalam adalah sihir. Karena semakin hari semakin banyak yang jadi pengikut Nabi Shaleh alaihissalam, akhirnya pembesar-pembesar dan petinggi-petinggi kaum Samud mulai panik, khawatir sesembahan patung berkurang pengikutnya. Akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh mukjizat unta Nabi Shaleh alaihissalam. Mereka kaum Samud menyewa 9 algojo untuk menyembelih unta tersebut, dan meninggallah unta Nabi Shaleh alaihissalam. Ketika unta Nabi Shaleh alaihissalam meninggal, para pengikut yang sebagian kaum miskin sangat ketakutan akan pesan Nabi Shaleh alaihissalam akan adanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sangat sedih karena tidak bisa merasakan lagi air susu keberkahan dari unta tersebut. Kaum Samud yang kafir dan tidak beriman beramai-ramai mendatangi Nabi Shaleh alaihissalam. Mereka mengumumkan dengan bangga dan sombong, merasa akan kemenangan, bahwa unta Nabi Shaleh alaihissalam tersebut telah meninggal dan kini sudah tidak ada lagi mukjizatnya. Lalu mereka menantang Nabi Shaleh alaihissalam untuk dibuktikan datangnya azab tersebut. Jika untanya meninggal terbunuh, maka Nabi Shaleh alaihissalam berkata, silahkan kalian bersenang-senang. Kalian diberi waktu 3 hari akan datangnya azab tersebut. Setelah waktu 3 hari tersebut datang, maka datanglah azab tersebut. Petir-petir menyambar dari langit bersama dentuman suara yang sangat keras dan gempa bumi yang sangat dahsyat dengan guncangan-guncangan hebat menghancurkan dan merobohkan bangunan-bangunan besar dan tinggi kaum Samud tersebut. Bencana tersebut datang dari atas dan bawah. Akhirnya binasalah semua kaum Samud yang kafir dan tidak beriman tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hijrah Nabi Shaleh alaihissalam beserta para pengikutnya yang beriman sebelum datangnya azab tersebut. Akhirnya Nabi Shaleh alaihissalam dan para pengikut pergi hijrah dari tanah Hijr kaum Samud
menuju Ramlah, suatu tempat di Palestina. Maka selamatlah Nabi Shaleh alaihissalam dan keluarga bersama 110 para pengikut yang beriman. Dan Nabi Shaleh pun wafat pada usia 70 tahun. Demikianlah sepenggal kisah Nabi kita Shaleh alaihissalam, 25 nabi yang wajib diimani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.